Ada jam tangan yang tampilannya ANADIGI atau analog digital seperti GA100, GA110. Di depan gua ada GA700. Gua habis ini mau share gimana cara setting waktu, alarm, stopwatch, dan lain-lain. Oke, langsung aja. Sebelum gua jelasin gimana cara setting fitur di GA700, gua mau jelasin dulu ada tampilan apa aja di dial G-Shock GA700. Oke, yang pertama, kita bisa melihat tampilan analognya. Kita bisa melihat ada dua hands di sini, yaitu hands jam dan hands penunjuk menit. Kemudian kita bisa melihat marker penunjuk jam di bagian sisi chapter ring. Marker ini berbentuk trapesium yang berwarna abu-abu. Nah, di dialnya kita bisa melihat ada 3 display digital. Oke, yang pertama, display ini menunjukkan isi dari mode yang kita pilih. Kita sebut timekeeping display. Kemudian di pojok kiri atas, kita bisa melihat display yang berbentuk bulat dan ada keterangannya. Ini menunjukkan mode apa yang ingin kita pilih. Kita bisa memilih mode timer, kemudian mode work time, mode alarm, dan mode stopwatch. Nah, kita bisa melihat kalau kita klik tombol mode, maka display yang pojok kiri atas akan menunjukkan bahwa ini adalah mode timer. Dan display yang panjang di bawah ini akan menunjukkan isi dari mode tersebut. Dan jika kita ingin setting masing-masing mode ini, kita bisa berpatokan ke display yang di bawah. Kemudian display yang di kanan atas, kita bisa melihat grafik yang terisi penuh. Ini sebetulnya adalah detik. Kita bisa melihat ada angka 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Display ini menunjukkan detik. Jadi jika ada pertanyaan, kok hands-nya atau jarumnya cuma ada 2, yaitu jarum menit sama jarum jam, di mana jarum detiknya? Jarum detiknya itu tidak ada. Detiknya tampil dalam bentuk digital di display sebelah kanan atas. Kemudian setelah display, gue akan jelasin fungsi dari tombol-tombol ini. Yang pertama, tombol mode. Tombol mode ini fungsinya untuk mengganti mode. Dari timekeeping, misal kita ke timer, kemudian ke work time, ke alarm, ke stopwatch, dan kembali lagi ke timekeeping. Kemudian ada display adjust. Nah, display adjust ini gunanya untuk men-setting pengaturan di masing-masing mode tersebut. Caranya, jika kita ingin men-setting masing-masing pengaturannya, misal di mode timekeeping, kita mau merubah waktunya, kita bisa tahan tombol adjust ini. Nah, sampai jarumnya bergerak. Kemudian kita bisa melihat ada tulisan di dalam display yang berkedip. Nah, begitu fungsi dari tombol adjust. Untuk kembalinya lagi, kita cukup klik sekali lagi. Kemudian di sebelah pojok kanan atas ada tombol reset. Tombol reset ini gunanya pada mode stopwatch. Jadi di mode stopwatch, apabila kita ingin mereset ke 0, kita cukup klik tombol reset. Kemudian di kanan bawah ada tombol start. Tombol start ini fungsinya juga di mode stopwatch. Jika kita ingin mulai menyalakan stopwatch, kita bisa klik start. Dan untuk stopnya, kita klik tombol yang sama. Jadi start dan stop ada di tombol start. Nanti akan gue jelasin gimana caranya. Dan untuk tombol yang berada di tengah-tengah ini adalah tombol light. Kita bisa klik. Nah, lihat lampunya menyala. Nah, lama waktu menyala lampu ini bisa kita setting di 1 detik atau 2 detik. Nanti gue juga akan jelasin. Oke, kita langsung masuk bagaimana cara setting di masing-masing mode di G-Shock GA700 ini. Yang pertama, mode timekeeping. Untuk settingnya, kita cukup tahan tombol adjust
kita bisa melihat terdapat tulisan BKK. Ini maksudnya adalah Bangkok, karena waktu Indonesia mengikuti waktu Bangkok. Kita bisa merubah ini. Kemudian jika kita mau langsung atau menonaktifkannya, kita bisa klik tombol mode. Setelah kita klik tombol mode, kita bisa melihat off. Kemudian klik tombol mode sekali lagi, kita bisa melihat tulisan 24H atau kita bisa sebut 24 hours berkedip. Ini menunjukkan bahwa format waktu yang ada di display ini ialah format 24 hours. Seperti pada sekarang kita bisa melihat pukul 14, artinya jam 2. Namun jika kita rubah ke format 12 jam, kita bisa melihat format waktunya berubah. Tadinya 14, pukul 14 berubah jadi pukul 2. Jadi kita bisa memilih antara 24 hours mode atau 12 hours mode. Dari mode ini kita klik tombol mode sekali lagi. Kita bisa melihat detik. Detik ini akan disetting sesuai dengan detik yang ada di handphone misalnya. Oke, kita lanjut. Kita klik mode sekali lagi. Yang berkedip ialah jam. 14 ini jam. Pukul 14. Nah, jika kita ingin men-setting jamnya, kita bisa klik tombol start. Kita klik mode sekali lagi. Yang berkedip ialah menit. Jika kita ingin men-setting menitnya, juga dengan tombol start. Kemudian dari pengaturan waktu ini, kita klik mode sekali lagi, akan muncul tahun. Kemudian untuk setting tanggal, kita klik mode sekali lagi. Ini bulan. Yang berkedip ialah bulan 11. Kemudian kita klik lagi, ini adalah tanggal. Artinya sekarang ialah tanggal 6 November. Masih di mode yang sama, kita klik tombol mode sekali lagi. Akan muncul tulisan mute. Nah, tulisan mute ini maksudnya adalah apabila kita ingin mengaktifkan, kita klik start, akan berubah menjadi key. Key ini artinya tombol akan mengeluarkan nada. Namun jika kita klik mute, maka nada tombol tidak aktif. Kita klik satu kali lagi tombol mode, terdapat tulisan LT1. Ini adalah durasi lampu. LT1 maksudnya durasi lampu ialah 1 detik. Kita bisa rubah menjadi 3 detik dengan klik tombol start. Namun konsekuensinya jika kita men-setting durasi lampu menjadi 3 detik, maka baterai akan cepat habis. Walaupun menurut Casio, baterai jam ini bertahan 5 tahun. Namun semua itu tergantung dari settingan lampu dan alarm. Nah, itu adalah cara setting di mode timekeeping. Jadi di mode timekeeping kita bisa men-setting waktu, tanggal, tahun, nada tombol, dan durasi lampu menyala. Kita kembalikan, kita klik tombol adjust, maka display akan kembali default. Kita masuk mode kedua, yaitu mode timer. Kita klik mode. Nah, display lingkaran di pojok kiri atas akan menunjukkan mode timer. Mode timer ini sebenarnya lebih ke menghitung waktu mundur ya. Misalnya kita mau mandi dengan durasi waktu 10 menit, dan agar tepat 10 menit kita hitung mundur, kita bisa klik start. Di sini displaynya sudah menunjukkan 10, maka waktu akan berjalan mundur. Kita bisa mengubah jumlah waktunya ya. Kita stop dulu, kemudian reset. Caranya dengan menahan tombol adjust. Nah, begini. Sampai angka penunjuk waktu mundurnya berkedip. Kita bisa, misalnya kita setting ke 15 menit dengan tombol start, atau kita kembalikan lagi ke 10 menit dengan tombol reset. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita masuk mode world time. Caranya ialah kita klik tombol mode sampai display kiri atas menunjukkan ke tulisan WT. WT itu adalah world time. Kita bisa melihat tertulis BKK. Seperti yang sudah gue jelasin, BKK itu ialah Bangkok. Kita bisa merubah world time ini ke waktu belahan dunia lain. Caranya masih tetap sama. Caranya di mode ini, nah, kita klik start dari BKK menjadi Singapura. Dan kita klik lagi menjadi Hong Kong. Kita klik lagi menjadi Beijing.
dan seterusnya. Jadi jika teman-teman sedang keluar negeri dan ingin merubah waktu yang ada di G-SOC ini menjadi waktu setempat, teman-teman cukup setting di world time, di mode WT. Oke, itu adalah mode world time. Kemudian mode yang keempat ialah mode alarm. Jadi dari mode world time kita cukup klik tombol mode. Nah, di alarm ini kita bisa melihat display yang di bawah terlihat tulisan on. Artinya alarm ini on, menyala. Kita bisa membuat alarm ini menjadi off dengan klik tombol reset. Maka menjadi off. Untuk membuat on lagi kita klik tombol yang sama. Kemudian tombol start, kita bisa lihat terdapat alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4, snooze atau jeda, kemudian signal. Nah, di masing-masing mode alarm ini kita bisa setting. Misalnya di alarm 1, oke, alarm 1 on, kita ingin setting waktunya. Caranya ialah dengan tahan tombol adjust. Nah, kita bisa melihat angkanya berkedip. Jadi kita ingin setting alarm ini di jam berapa. Misal kita setting ke jam 14.00 atau menitnya kita rubah menjadi 14.30. Kita cukup klik tombol start sampai angkanya menjadi 30. Oke. Sudah. Jadi alarm 1 ini tersetting di 14.30. Jika sudah, kita cukup klik tombol adjust lagi. Nah, untuk men-setting alarm 2, alarm 3, alarm 4, snooze, dan yang lainnya, caranya sama seperti men-setting alarm 1. Nah, kita masuk mode yang terakhir. Mode kelima ialah mode stopwatch. Dari mode alarm ini kita klik tombol mode. Nah, kita bisa melihat display yang berada di kiri atas menunjukkan ke tulisan STW, stopwatch. Bukan sudah tua. Nah, setelah masuk mode stopwatch, untuk start stopnya gampang banget. Kita cukup klik tombol start. Nah, stopwatch mulai berjalan. Stopwatch ini gunanya biasanya dipakai oleh lomba-lomba yang membutuhkan waktu tempuh seperti lomba lari atau MotoGP. Nah, misalnya kita stop, maka stopwatch akan berhenti dan menunjukkan angka ketika kita stop. Untuk reset kembali ke 0, kita cukup klik tombol reset. Demikianlah penjelasan gue tentang bagaimana cara setting fitur-fitur yang ada di G-SOC GA700. Jadi pada intinya tampilan analognya yaitu jarum jam dan jarum menitnya akan mengikuti settingan digital. Jadi di sini kita tidak bisa men-setting secara independen jarum jam dan menitnya. Kita settingnya melalui display digitalnya, kemudian jarum jam dan menitnya akan mengikuti tampilan digitalnya. Jam ini mempunyai negatif display. Overall GA700 merupakan G-SOC yang cukup terjangkau karena harganya di angka 1 jutaan lebih sedikit. Dan jika teman-teman suka dengan penjelasan gua, jangan lupa komen, like, dan subscribe.